Karena ininya iPad-nya ini nggak bisa. Bukannya ini masih disita dari di dalam PDF. Testimoni anggurna. Langsung dari situ bisa wiraukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk sedikit sharing mengenai ilmu pertanian yang padahal pada awalnya saya basicnya bukan dari pertanian, melainkan saya basic awalnya dari pendidikan jasmani. Jadi kalau dari sini para hadirin yang semua basicnya mungkin dari pesantren, di sini juga tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan memiliki usaha di sektor pertanian seperti yang saya kembangkan saat ini. Amin. Kenapa demikian? Karena si usaha pertanian ini juga saya mulainya dari tahun 2019 ketika mulai masuk pandemi COVID. Jadi pada waktu itu saya memulai pertanian anggur ini dari tahun 2019 ketika kuliah online, jadi tidak ada kegiatan. Saya awalnya coba iseng-iseng untuk menanam pohon anggur sekitar 2 pohon, 3 pohon pada tahun 2019, dan saya baru mulai mempunyai kebun dengan menggunakan greenhouse luas 200 meter ini pada tahun 2021. Jadi selama 2 tahun saya belajar otodidak melalui YouTube, kemudian melalui jurnal-jurnal yang jadi pada waktu itu ya saya bermulainya dengan otodidak tanpa ada mentor yang
Kenapa pada waktu itu saya memutuskan untuk terjun ke sektor pertanian? Karena saya lihat di sektor pertanian ini banyak sekali orang yang masih beranggapan bahwa di sektor pertanian ini tidak memiliki potensi yang potensial. Betul tidak? Coba saja disurvei ke anak-anak sekolah sekarang. Ketika mereka ditanya cita-citanya apa, pasti tidak ada yang mau jadi petani. Banyaknya pengen jadi apa mereka? Insinyur. Jarang sekali yang pengen jadi tapi saya memberanikan diri. Yang awalnya saya sebagai atlet tari dan sebagai atlet tari nasional, jadi bukan ragam tapi di nasional. Saya banting setir untuk terjun ke sektor pertanian ini. Karena apa? Karena yang saya lihat di sektor pertanian ini memiliki prospek yang sangat luas. Dan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai revitalisasi pesantren melalui pertanian produktif. Slide selanjutnya. Nah, saya ambil materi ini karena dilatar belakangi beberapa hal. Di antaranya pada saat ini yang saya dalami masih banyak para pesantren yang menggelontorkan dananya atau sumber dananya ini bersumber dari para donatur dan dari SPP saja. Padahal mereka memiliki lahan yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi sumber penghasilan untuk pengelolaan pesantren tersebut. Betul atau tidak? Coba di sini masih banyak yang lahan kosong tapi tidak digunakan. Ada nggak? Coba di sini. Coba apa lahan yang kosongnya yang belum digunakan? 3 M 2 meter. sisi rumah ya. Untuk kuburan. Jadi saya juga memulai pertanian ini dengan lahan 2,5 kali 5 meter. Jadi dari lahan 2,5 kali 5 meter ini sampai sekarang berkembang terus, dan yang saya miliki saat ini 1.200 meter yang sudah dibangunkan greenhouse. Dari yang awalnya cuma sewa lahan, sekarang alhamdulillah sudah beli. Dari apa? Dari hasil pertanian. Nah, kemudian si lahan pesantren ini belum dimanfaatkan secara optimal. Oke, sekarang kita lihat contoh yang di sini ada. Di sini ada atap rooftop yang kosong ya Pak. Nah, di lahan yang itu saya lihat cukup luas, mungkin lebih dari 100 meter persegi, dan itu dari lahan 100 meter persegi. Kalau ditanamin si pohon anggur ini bisa masuk kurang lebih 20 pohon. Dan dari 20 pohon ini bisa menghasilkan panen minimal di 200 kg karena per pohonnya ini keluar 10 kg. Tapi yang maksimalnya bisa sampai keluar 40 kg. Jadi dengan satu pohon ini cukup dengan 1,5 meter dikali 2 meter sudah cukup dengan sistem trellis seperti ini. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita memiliki lahan yang lebih luas dari ini, tetapi masih dibiarkan beberapa kali kosong, padahal dengan lahan sedikit pun bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, supaya si santri ini memiliki skill yang lebih. Jadi tidak hanya sekedar ilmu agama, tetapi ada ilmu keahliannya juga. Jadi keluar pesantren itu, kalaupun mereka tidak menjadi ustaz, mereka mau mungkin semua jadi ustaz, pesantren pasti ada. Nah, kalau
pertanian pasti ketika terjun ke lapangan berkecimpung di dunia masyarakat dengan masyarakat secara langsung pasti bakal membuka lahan pekerjaan di sektor pertanian. Kemudian si pertanian ini juga memiliki potensi ekonomi berkelanjutan dan pasar yang sangat luas. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini saya juga mulai mengenalkan sedikit-sedikit ilmu pertanian ini kepada para santri. Di sini sedang melakukan proses pembuatan media tanam dan juga ada ini santriahnya lagi panen. Cuma karena sekarang belum waktunya panen, jadi saya tidak bawa ke sini. Ayo urut, santriah panen bisa. Nah, santriah panen santriah dikulitkan. Jadi sambil sama santriah juga sama belajar untuk pengolahan media tanam yang baik. Jadi bagaimana untuk pengolahan tanah media tanam yang baik? Nah, ini juga kan sudah jelas dalam Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya? Di Quran surat Al-A'raf ayat 59. Langkah siru fil ard mokono. Ya, yang itu pokoknya tentang Siap-siap di mana asal lain. Dari touring itu bahwasannya ketika ini pengen bagus, otomatis si lahan yang kita olahnya juga harus baik. Harus baik itu kayak gimana? Kita perhatikan dulu lahannya, mulai dari lahannya apakah tercukupi atau tidak mataharinya. Jadi ketika kita pengen melakukan pengembangan sektor pertanian ini, kita pastikan bahwa lahan yang kita tanami itu harus kena sinar matahari dari pagi sampai sore. Kemudian yang kedua, si tanahnya harus subur. Dan si tanahnya kalau tidak subur, misalkan sekarang yang lagi digarap yang di lahan padi bekas bata, itu lahannya bisa disuburkan terlebih dahulu, diolah, dicampuri sekam, kemudian kotoran kambing, kemudian difermentasi terlebih dahulu. Sebulan kemudian baru bisa ditanami. Nah, jadi jangan terlalu nunggu kita olah lahan, kasih pupuk kandang, terus besok usah ditanam, nanti tanamannya bakalan mati karena panas. Apalagi kotorannya baru diambil dari kandang, kemudian ditebar di lahan, langsung ditanami besoknya. Insya Allah si tanamannya bakalan mati. Insya Allah. Kayak gitu. Nah, kenapa si para santri ini saya terjunkan langsung sektor pertanian? Supaya di pesantren-pesantren ini memiliki sumber daya dari hasil tani. Karena yang tadi saya sebutkan, banyak lahan yang kosong, banyak lahan yang nganggur, banyak lahan yang gambung, tidak pakai, tetapi tidak dimanfaatkan. Slide selanjutnya. Nah, tentu tujuannya dari program ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan kemandirian finansial pesantren. Jadi tidak tergantung terhadap donatur ataupun bantuan-bantuan dari luar. Jadi pesantren juga proposal betul. Jadi harus mandiri. Jadi harus mandiri, memiliki sumber finansial yang kuat. Supaya apa? Supaya sektor pesantrennya ini terbangun dengan sangat kuat. Karena tidak sedikit juga banyak pesantren yang akhirnya tidak berjalan karena mereka dari membangunnya juga cuma mengandalkan dari bantuan-bantuan saja tanpa memikirkan sektor usaha yang ada di lapangannya. Betul kan? Betul. Banyak kayak pengalaman yang kayak gini. Betul, banyak. Nah, untuk itu si pesantren-pesantren ini harus mulai mengembangkan usaha. Ya, salah satunya yang pertama yaitu di sektor pertanian. Punten Pak, kalian harus lewat.
Itu kan yang kerjanya santri-santri ya. Apakah tidak termasuk Andalus? Kalau yang kerja buat surat. Mandi aja yuk. Mantap. Untuk belajar pengetahuan. Jadi sebagai Jangan sekarang kan jadi masalah mulu. Viral sedikit, booming. Iya. Sebenarnya itu gampang aja karena dipoto ya sama. Selesai sebenarnya. Perbedaan organisasi anu ngasih kasantrina jeruk Dari dalam Jamis. kita bilang pergi. Bagus. Iya. Jadi untuk saat ini memang ya media sosial sangat memiliki impact yang positif juga negatif. Kalau impactnya negatif ya pasti hal yang sedikit juga bisa dibesar-besarkan. Tapi ketika halnya yang berbau positif itu juga akan sangat mudah tersebarnya kayak gitu. Nah untuk santri untuk di sektor pertanian jadi bukan dipulihkan tetapi senang belajar bagaimana cara pengolahan lahan, bagaimana cara merawat ya ilmu keterampilan Ya menurut kita ada keterampilan, tapi kan mungkin orang lain aman. bukan kita maju sampai ikut Kita mau pancing terus gitu kan. Tadi maropah mana gitu. Lanjutkan. Hikmah. Yang kedua Pak, maaf. Ini kan tanamannya anggur ya. Ini di dataran medium atau dataran rendah. Kami kan ini dari Gunung Sikurai, dataran tinggi. Ciberang. Bisa lama. anggur bisa ditanam di dataran tinggi dan juga rendah. Jadi saya juga nanam 1.300 pohon di daerah Haro itu ketinggiannya 1.300 mdpl sampai 1.350 mdpl. 1.300 pohon dengan lahan 1 hektar, full greenhouse dan sekarang sukses berbuah lebat. Greenhouse-nya apa Kak? Greenhouse-nya apa? Jadi Kayak gini, kayak tiungan. ya, kalau ini kayak lebih semua. Di tiungan rumah hijau. Soalnya itu hijau. Nah, jadi tanaman ini bisa dimanfaatkan di dataran tinggi juga di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi tentu saja ada perbedaannya dengan dataran rendah. Kalau di dataran tinggi itu dipanen mulai dari usia 15 bulan setelah tanam. Tapi kalau di bawah 1.000 mdpl si tanaman anggur ini bisa dipanen mulai dari usia 10 bulan setelah tanam. Nah, ini salah satu contoh halaman yang dimanfaatkan dengan tanaman anggur. Sebenarnya kan pertanian itu luas, bukan hanya anggur doang, tapi sayuran juga banyak. Apalagi sekarang sayuran lagi naik-naik daunnya karena diserap sama EPG. Jadi sayur-sayuran, wortel, baik ayeuna marakane, biasana hargana di bawah rata-rata. Sengaja ditanam biasa nama si wortel mah jalan terakhir, ayeuna mah wortel teh bulan. So, ada tangan tinggi coba. Suruhan enggak benar ke wortel. Benar bisa aja kalau ketik. Nah, Standar. Iya. selain daripada itu, potensi yang dimiliki pesantren selain dari pemanfaatan lahan yang kosong, kemudian ada santri yang bisa dilatih, kemudian ada jaringan alumni dan wali santri sebagai pasar potensial. Otomatis ketika kita memiliki lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan sektor pertanian, otomatis kan setahun sekali pasti ada orang tua atau wali yang berkunjung untuk menjemput atau mengantar si santri. Nah, di Jual sana dedet. kita membuka pasar juga. Jual dedet ke kolot. Bisa mengedukasi
penting tenganggur. Tidak jadi tenganggur teh bagi kayak aku sektor pertanian. Tenganggur teuing kan anggur. Selanjutnya Lantaran tim panena. Next. Nah, ini ada model usaha di pesantren di pertanian, yaitu yang harus diterapkan apa? Jadi yang ditanamnya itu mulai dari tanaman yang jangka pendek, ya seperti tanaman sayuran yang 2 bulan panen, kemudian bisa yang tanaman jangka panjang seperti tadi tanaman anggur. Jadi kalau sayuran kan cukup cepat ya, 2 bulan sudah panen. Kalau si anggur kan lama, 10 bulan baru dipanen. Kalau dataran tinggi 15 bulan. Berarti puasa nanti 15 bulan. Kita dulu itu terus-terusan buat pengelolaan, buat biaya perawatan. Tapi kalau sayuran nanti pengelolaannya itu cepat, di 2 bulan biasanya sudah panen. Selanjutnya, nah di sini strategi pemasarannya kayak gimana? Yang pertama bisa menggunakan pasar internal. Di sini yang ada bisa volunteer atau alumni atau masyarakat sekitar, kemudian kerjasama dengan koperasi, UMKM, kemudian bisa BUMD, kemudian penjualan online. Nah di sini penjualan online bisa di berbagai platform, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, karena semuanya sekarang bisa menawarkan keranjang kuning. Jadi di YouTube bisa dimasukkan keranjang kuning, di Facebook juga bisa. Jadi ada prospek-prospek lainnya juga selain dari sektor pertanian juga. Nah, di sini kita lihat dari platform yang pertama, dari platform Facebook yang dengan jangkauan per bulannya di 21.789.000 tayangan di sini, sehingga banyak sekali pengunjung yang datang ke kebun untuk melakukan edukasi dan petik buah anggur ini. Karena apa? Jangkauannya luas. Jadi jangan terpaku terhadap penjualan hasil tani itu kita jual ke bandar, sedangkan si harganya dimonopoli, si harganya diatur serendah mungkin. Nah, tapi kalau dengan zaman sekarang adanya media sosial bisa kita manfaatkan, dan selain daripada itu, ketika kita menjualnya dengan petik sendiri, nah ini bisa meningkatkan harga. Kalau biasa anggur di pasaran 40.000, 60.000, yang saya jual ini di 100.000 sampai 160.000. Mahal tuh itu. Karena bisa datang langsung ke tempat, kemudian bisa petik, itu bisa difotoan. Oh, mahal di foto berarti. Mahal foto hukum. Mahal di foto, ini supaya kita bagus. Garaan. Maksudnya katakan nanti penghasilan monetisasinya juga. Nah ini selain daripada prospek di pertaniannya, ketika saya melakukan edukasi juga, ternyata ada hasil yang cukup lumayan dari beberapa platform seperti Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Dan di sini dari Facebook doang sudah sampai 840 US$. Itu kurang lebih sebulan dari hasil edukasi. Jadi bukan dari hasil tadinya, dari hasil edukasinya juga sudah ada. Nah, jadi kenapa kita masih tidak mau terjun ke sektor pertanian, sedangkan ketika kita sudah mulai ke sektor pertanian, ternyata terbuka luas pasar-pasar yang lainnya. Seperti saya nih, mulai pertanian cuma jualan bibit anggur doang, kemudian bertambah, kemudian penjualan buah, selanjutnya ada penjualan media tanam, layanan konsultasi, produksi, dan layanan konsultasi. Akhirnya banyak yang bisa
dikembangkan dari sektor pertanian ini. Kemudian kedepannya kan bisa untuk berjualan pupuk, kemudian sekarang afiliatornya. Jadi setiap video yang kita upload, kita cantumkan di kalian ini, ketika orang lain ada yang membeli produk kita ini, kita mendapatkan komisi. Biasanya di 10% sampai 50%. Padahal kita tidak punya toko, cuma kita nawarkan beli, kita mendapatkan penghasilan tambahan kayak gitu. Kemudian menggunakan TikTok juga sebagai pemasaran, bisa dengan fitur live. Nah di sini saya live kurang lebih 4 jam, total penonton sampai 160.000 orang. Ayah anu cekot izin gua mah 10% wae mah. Ayah orang kadieu nganggur. Kayak gitu. Jadi sekarang mah harus serba online. Kalau dulu mah kita pakai jual selan itu gelap, sekarang mah udah canggih, bisa melalui media sosial. Kayak gitu. Maaf Pak, kalau misalkan untuk anggur kan rawan dicuri itu gimana? Itu Apalagi kan lahannya besar gitu. nyewa polisi, dinas sekiranya nasional. Apa dari daerah mana? Daerah Bandung, Sumedang. Sana banyak pencuri gitu. Nah sebenarnya mah tanaman anggur mau tanaman cabai rawit juga, cuma pasti ada wae samainan di daerah Pakibulan, di daerah Luhur, Cisurupan, Cikajang, yang cabai rawit itu namanya dipetik, tapi air Itu di sana juga ada yang sakabolnya di bawah. Di bawah di Nah, tengah. ini gimana? Tapi apa bisa bertahan sampai kabel impor kan luar biasa. Main kan lah. Bagian ilmu kalam. Sekarang macam istilah begini kali. Nah jadi itu. Kemudian Si kacangnya. masih banyak platform lain yang bisa dimanfaatkan untuk pemasaran hasil tani. Banyak kan sekarang jualan bawang merah live TikTok, jualan cabai rawit live TikTok. Saya selanjutnya. Nah kemudian ketika si pertanian ini sudah berjalan, nantinya otomatis biaya operasional pesantren jadi terbantu. Si santri memiliki skill ketika nanti setelah selesai di pesantren, dan juga meningkatkan citra pesantren modern dan mandiri. Kenapa? Supaya para santri ini kan sekarang banyak beranggapan bahwa si santri ini dipesantrenkan hanya untuk tahunya itu tentang ilmu agama aja, tapi tidak tahu di dalamnya banyak ilmu hal yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk di sektor ekonominya. Kemudian selanjutnya di sini ada tantangannya. Kemudian apa tantangannya ketika memulai kita terjun ke sektor pertanian? Tentunya yang pertama SDM-nya belum terlatih. Kemudian yang kedua berawal, kemudian manajemen yang belum profesional. Solusinya bagaimana? Yang pertama harus mengikuti pelatihan dulu. Jadi bagusnya ada mentor yang mendampingi apabila si pengelola pesantrennya tidak ada yang terjun ke sektor pertanian. Tapi di sini kebanyakan ada nggak yang terjun ke sektor pertanian? Ada banyak. Adanya perumahan. Dari Surupan ada pertanian juga kayak gitu. Kemudian menggunakan pemilihan investor dan pendampingan manajemen usaha. Selanjutnya, nah jadi pesantren ini tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga mencetak pengusaha pertanian yang berakhlak. Dan kemajuan ekonomi adalah bagian dari kemajuan ekonomi adalah
tanya jawab mengenai pertanyaan kayak gimana. Jadi kayaknya sesi nanti setelah ini kita buka semua biar kebongkar kunci-kunci. Oh iya betul. Next. Topik dari berikutnya. Ya baik, untuk selanjutnya pemateri selanjutnya nyata di pesantren Al-Itifaq. Bapak Agung Yulianto, CV-na, dan membacakan CV kan pendidikannya Bapak Agung Yulianto di Dr. Suetomo University, terus lanjut magisternya Pasundan University, terus work history atau pengalaman kerja di PT Nederland Consulate, terus di PT Volkswagen Indonesia, terus di Gerahalen, terus di PUM, dan terakhir di Kopotren Al-Itifaq. Terus bisnis yang dijalani oleh Bapak Yulianto tentang itu di PT Agro Global Sedaya, PT Eretan Bahari, lalu di Founders Talent, PT HAI. Itulah beberapa CV dari Bapak Yulianto. Untuk selanjutnya pemateri kedua tentang lingkungan, dan sempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wad din wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, alhamdulillah hari ini atur nuhun Ustaz Deden. Doa saya terkabul. Masya Allah. Doa saya itu minta dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Kelihatannya kalau melihat dari cara bersarungnya, insya Allah hari ini yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Para masayih, Ustadz, para ibu nyai, bapak ibu yang kami hormati, ternyata duduk di kursinya Kiai agak beda. Ada tekanan. Jadi insya Allah hari ini alhamdulillah yang belajar saya yang belajar. Seandainya tadi Ustaz Deden membawa sejak awal, saya bisa ikut belajar ilmu kalam. Tapi di depan katanya Ustaz Deden, Mas Agung, hanya santri yang boleh masuk ke dalam. Jadi ternyata nggak boleh. Alhamdulillah. Tapi saya sedikit bisa ini yang saya Ustaz Deden menyambungkan diri karena saya lahir di Surabaya. Nah, jadi saya sejak lahir pasti KTP saya NU. Kelihatannya. Dan saya baru ternyata NU itu ini hebatnya ini pendiri NU ini, saya kita NU itu kalau dibalik jadi UN. Jadi sebelum PBB ada itu NU. Jadi bagaimana ceritanya? Yang lahir terlebih dahulu malah tidak bisa menjaga persatuan umat. Terutama kalau kita bicara tentang kemandirian ekonomi berbasis pondok pesantren. Karena tidak ada kopi, jadi omongan saya agak sedikit serius. Baik, jadi Bapak Ibu, saya alhamdulillah sudah 17 tahun di Bandung, di Cimahi. Dan kalau tadi disebutkan Al-Itifaq karena alhamdulillah sejak 2017 bersama-sama dengan kami Irawan, Ketua Kopotren Al-Itifaq dan putra menantu almarhum Yai Fuad, kami terus mengawal
pergerakan ekonomi antifak termasuk mungkin tadi belum disebutkan karena kelihatannya yang paling keren kalau di pesantren yang lain gitu. Kalau yang lain mah nggak penting. Tapi alhamdulillah wasilah dari Al-Hifah sampai hari ini kami masih diberikan kepercayaan menjadi anggota Dewan Pakar Habitat Jabar, termasuk alhamdulillah diberikan kepercayaan bersama-sama dengan perwira yang lain jadi anggota Dewan Pembina DPP Habitat di pusat seperti itu. Kalau ditanyakan kenapa saya harus masuk ke DPP Pembina atau Poroyai Mas Agung, yang lain kan Poroyai, pasti betul kita butuh anggota Dewan Pembina yang bisa disalah-salahkan. Ternyata salah satu kunci pemberdayaan ekonomi itu karena kadang-kadang yang saya punten, karena memang kadang-kadang masih ada diksi bahwa tidak boleh ada kesalahan di dalam pesantren karena nanti impactnya sangat besar. Padahal kalau tadi belajar dari Mas Fajar, terutama di bidang pertanian, di bidang ekonomi ini jelas akan banyak sekali dan teman-teman mungkin akan ada banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam mengeksekusi rencana-rencana bisnis. Karena itu ini sebetulnya mungkin tidak sengaja yang tidak sengaja. Pas beliau tadi bicara tentang pertanian, pas saja Ustaz Deden ketemu 2 minggu lalu dengan BI di Al-Hifah juga tentang pertanian. Baik, para ustaz semua, para ibu nyai semua. Jadi kalau kita bicara tentang kemandirian ekonomi pesantren, saya sudah punya percandaan sama Ustaz Deden, jangan diberitahu ya Ustaz Deden. Kadang-kadang kita ini terlalu sering untuk dalam posisi tidak mampu bersaing dalam hal ekonomi dan bisnis. Yang kita kenal yang sewu untuk pasti dengan semua kenal yang namanya 9 mata. Sekarang ada 9. Salah satu dari 9 naga itu yang memimpin adalah Salim Group. Padahal Salim Group itu adalah pesantren. Kalau nggak percaya jenengan, kalau habis ngaos, habis ngaji, pasti santrinya disuruh salim. Jadi Salim Group itu bukan itu, tapi adalah pesantren. Jadi habis ngaji salim, habis artinya adalah sebetulnya pesantren kalau diajak lari di bidang bisnis dan ekonomi udah nggak bisa diri. Mas Fajar pasti kok diri. Masalahnya adalah kadang-kadang di dalam ekosistem ekonomi bisnis pondok pesantren itu semuanya ingin jadi imam. Tidak ada yang ingin menjadi makmum. Jadi ini nggak di sini, ini nggak di Garut, di sebelah. Jadi ternyata pengalaman kami dengan Habitat maupun diskusi dengan Poroyai seperti itu, salah satu hal yang paling menarik adalah tidak mudah mengakui bahwa pesantren lain itu punya keunggulan daripada pesantren kita. Tidak mudah. Padahal di dalam ekosistem bisnis harus ada, itu kalau Ustaz Deden kemarin ke Kamerawan, pasti ada yang satu disebut sama off-taker. Tapi apakah semua jadi off-taker? Ya nggak bisa. Harus ada yang jadi supply. Semakin nanti contohnya ada 10 pesantren semuanya mau menyaingi Mas Fajar. Dan nanti Mas Fajar ya, mau jualan ke toko A akhirnya memperlakukan konsepnya VOC. DVD Emperan, pesan ke Mas Fajar sekaligus pesan ke 10 pesantren. Artinya adalah dengan permintaan yang sama, ya, terjadi yang namanya suplai yang lebih, dan terjadi harganya lebih murah. Jadi kalau kita pesantren yang seru untuk mau bersama-sama membangun ekosistem, satu hal yang harus kita coba belajar bersama adalah
kita harus punya kemampuan untuk sabar dalam prosesnya. Menganggap siapa yang pas jadi pemimpin, dibiarkan dulu jadi imam. Yang lain ngikutin. Sehingga kemudian tidak ada diksi bahwa kesulitan mengembangkan ekonomi berbasis pesantren itu karena tidak paham. Bukan karena tidak paham, paham. Tapi konsep samina wa atona terkadang kalau dalam ekonomi dan bisnis tidak berlaku. Kadang bukan di sini, di tempat lain. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah teman-teman sekalian yang saya punten, sebetulnya pelajaran apapun yang kita baca dari luar itu pasti kita udah punya insya Allah. Karena semuanya pasti ada di Al-Quran, semuanya insya Allah ada di hadis. Tapi mungkin kadang-kadang kita merasa malu, nggak enak yang dikeluarkan ayat ekonomi, ayat surga dan neraka saja. Padahal luar banyak mengutip hal-hal yang kaitan ekonomi dan bisnis dari kitab-kitab ulama kita. Sebagai contoh, ada sahabat saya, Dr. Uus Rustaman, salah satu dosen di Unpad di bidang sastra Arab. Disertasinya saya sebut kayak Uus, bukan NU ya, beliau persis. Jadi besok saya ke persis hari ini kayak NU, besok saya ke persis. Itu beliau disertasinya mengangkat satu kitab yang judulnya adalah Al-Filah. Al-Filah ini yang menulis adalah Ibnu Al-Waliyah kalau tidak salah, dan ini tentang pertanian, green business. Jadi luar belum bicara green business, ini beliau sudah menulis green business di Andalusia. Dan ini yang diangkat dalam disertasinya para ulama kita sebetulnya. Masa pun ada contoh lain nggak? Ada. Yang bisa jawab, saya takdir makan siang. Tidak sore. Siapa yang tahu siapa itu Adam Smith? Ekonomi tentang apa? Yang saya berarti makan siang ini. Jadi begini, Adam Smith itu salah satu teori yang paling dikenal sampai disebut sebagai bapak ekonomi modern. Beliau menulis yang namanya Invisible Hand, teori ekonomi tentang bagaimana pentingnya mengelola ekonomi satu negara. Ini tapi ternyata rujukan kalimat beliau itu adalah dari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya. Jadi kita membaca kitabnya Adam Smith, wah bagus, semua orang karena disebut oleh bapak ekonomi modern. Ternyata ujungnya beliau mengatur. Nah memang di situ banyak tendensi tentang bagaimana peradaban manusia, dan kemudian ujungnya bagaimana setiap peradaban manusia itu akan membentuk generasi terutama di dalam ekonomi dan bisnis. Contohnya dia menulis, nah bedakan orang pegunungan sama orang pantai. Artinya sejak awal dalam kitab Muqaddimah kita belajar tentang pasar. Kalau tidak salah ada 1000 sekian pasar. Nah, dan saya gairah ini yang harusnya kita bangkitkan. Meskipun tidak mudah. Kami di Happy Trend itu ngumpul semua. Harapannya Bank Indonesia ada 1000 pesantren. Tidak mudah. Tidak mudah. Yang saya Ustaz Deden, yang saya punten, kita saja yang sama-sama sarungan, dan insya Allah doa kulutnya sama. Itu tidak mudah, apalagi yang lintas madhab seperti ini. Jadi kalau ketemu Happy Trend, ada yang kesarung, saya punya kulut gitu, duduk sini.
Ada yang masuk, yang sewu celana agak nanti akan masuk lagi, nanti itu agak apa? Tapi semuanya ke sana kenapa? Karena ingin mandiri secara ekonomi. Jadi bahasanya disatukan, ingin mandiri secara ekonomi. Ini kenapa almarhum Kiai Fuad selalu bilang yang mengamini doa-doa para masyayikh untuk mengumpulkan pesantren supaya lebih mandiri itu salah satunya adalah Bank Indonesia dengan inisiasi adalah ketuanya adalah Kiai Hasim Wahab Asbul, ketuanya Eribat, yang ternyata kalau ditarik mundur lagi dari Sewu 1918 itu ternyata Kiai Wahab itu mendirikan apa teman-teman sebelum NU? Apa itu dari persatuan para saudara. Jadi sejak awal sebetulnya kondisinya adalah tentang ekonomi. Jadi yang Sewu tadi Ustaz Deden menyampaikan Ustaz Agung tolong diberi semangat teman-teman. Tadi kalau melihat yang hadir proses hari ini semuanya sudah bersemangat. Tapi kadang-kadang betul Mas Fajar, kadang-kadang bersemangat kalau tidak ada yang di depan juga repot. Kalau Persib 11 pemain bersemangat tidak ada yang mengarahkan, semuanya menendang ke masing-masing Saya ingin menutup dengan kalau nanti bisa lebih diskusi apa yang harus kita lakukan sebagai pesantren. Ini kata penting. Tapi kalau melihat ini, teman-teman sekalian, izin para ustaz semua, yang menjadikan pesantren tidak terlalu mudah untuk mengeksekusi kemandirian ekonomi itu karena kadang-kadang kebijakannya masih ambigu. Kebijakannya itu kenapa di dalam proses-proses kemandirian ekonomi itu biasanya dalam diskusi-diskusi dengan proyek itu kami menyarankan atau menganjurkan Yai Nun Sewu apakah punya Gus atau apakah punya santri senior atau ada orang kepercayaan yang diberikan kepercayaan sehingga entitas bisnis itu mulai awal ada inisiasi untuk dipisahkan dari pesantren sehingga kalau ada apa-apa tidak langsung nyaut ke pesantren. Menjaga citra. Selain menjaga citra sebetulnya adalah kadang-kadang di dalam bisnis perlu lari cepat. Nah, biasanya kebijakan ini yang kadang-kadang proyek butuh waktu. Ada beliau-beliau yang menyampaikan, ya, kita berikan ini kebebasan untuk melaksanakan ini. Nah, itu biasanya akselerasinya lebih cepat. Yang kedua, selain kebijakan adalah cara kerja prosedur. Ini juga penting. Jadi prosedur itu adalah kalau di Al-Ifaq Nun Sewu mereka punya putra putri, insya Allah ada 5. Setiap putra putri ini sudah diberikan bagian sama almarhum. Oh, siapa ngurus pesantren, siapa. Dan sejak awal sudah dikaderisasi. Seperti kami Terawan hari ini sudah dikaderisasi sejak hari pertama belum menjadi putra menantu. Dan yang terakhir, kalau sudah kebijakan yang dikeluarkan, lalu cara kerjanya juga sudah disahkan oleh prosedur, adalah memilih orang yang tepat. Memilih orang yang tepat. Nah, ini Nun Sewu, memilih orang yang tepat. Nun Sewu, memilih orang yang tepat. Tidak semua orang itu punya DNA bisnis, nggak semua. Ini yang nggak mudah. Tidak semua orang punya, jadi kopinya nggak keluar tapi dikasih mineral 2 daripada protes ini kan yang seperti itu. Air yasin. Saya tadinya mau gitu, kan saya dibuka minta doanya gitu kan. Itu bisa dicelup sama saya. Jadi
yang juga tidak mudah adalah memilih siapa orang yang tepat untuk menjalankan ini. Itu nggak mudah, nggak mudah. Meskipun ada anekdot, kalau katanya almarhum Bayi Fuad, lu ya santri itu nggak bisa apa-apa. Gitu ya, iya gitu. Tapi disuruh apa-apa bisa. Kalau yang nyuruh yainya kan nggak mungkin bilang tidak. Nah itu yang membedakan pesantren dengan non pesantren. Jadi urusan sumber daya manusia kelihatannya tidak ada masalah. Kelihatannya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kelihatannya tidak ada masalah. Ya. Jadi para yai, ibu nyai, Pak Ustadz, semua peracen yang saya hormati. Jadi kalau hari ini kemudian lengkap tadi dengan semua berbicara tentang ngaji. Kalau ngaji kata teman-teman di kita itu ada ngaji fikih, ada ngaji sugih. Jadi ada ngaji fikih, ada ngaji sugih. Nah ngaji sugihnya inilah yang kita perlu. Yang saya kadang-kadang harus melepas ego kita. Lepas egonya sebagai bahwa pesantren betul diakui adalah pusat keilmuan. Yang mengakui saya, ya hanya mengakui pesantren saja. Tapi orang-orang yang non pesantren ini, mohon maaf, saya sudah menyampaikan kepada itu. Gerakan kemandirian ekonomi berbasis pada pesantren itu baik. Tapi kalau tidak hati-hati mudaratnya juga gede. Karena di luar juga berkembang. Alhamdulillah pesantren nggak perlu ngurusin ekonomi dan bisnis. Nah memang nggak ahli. Kita saja. Kita aja para pebisnis. Pesantren mah cukup ya. Tadi Mas Fajar bilang. Kalau butuh apa-apa kirim aja ke kita butuhnya. Nggak gitu. Nggak gitu. Itu kenapa kadang-kadang bisa jadi greenhouse, bisa kadang-kadang jadi yellow house, blue house, tergantung siapa tuh. Tergantung Mas Fajar. Greenhouse kalau memang green, kalau yellow, ya rumah kuning, ya kayak gitu. Supaya itu tidak terlalu mengamukkan, jadi pesantren harus punya kekuatan untuk itu tadi. Daya Jadi saya kira itu ya Ustaz Deden ya, sedikit banyak yang bisa disampaikan. Dan kalau melihat Al-Ittifaq, yang saya Al-Ittifaq ini satu hal yang saya juga senang gitu, terutama melihat kan gini, kadang-kadang di nasional itu takutnya ada masalah. Jadi para ustadz semua, perajin semua begini. Jadi Al-Ittifaq itu kadang-kadang ada banyak permintaan. Mas Agung, bisa nggak ya kita punya program untuk meng-copy paste Al-Ittifaq? Kok bisa? Al-Ittifaqnya bisa di-copy paste. Wong Al-Ittifaq itu punya kurikulum. Tapi meng-copy paste Kang Irawan agak kesulitan. Mau meng-copy paste sistemnya Mas Fajar bisa, kurikulumnya ada. Tapi meng-copy paste Mas Fajar agak sulit karena memang tipikal kayak Mas Fajar ini memang langka. Dari pelari jadi peta. Jadi kalau jenengan nanti belajar di Mas Fajar, satu hal yang harus dilakukan kalau magang 3 bulan setiap hari lari 5 kilo. Dan beliau memang atlet lari ya. Jadi yang saya urut, jadi ketika pesantren, oke, saya ingin mandiri ekonominya. Selain beberapa hal tadi yang harus betul-betul disiapkan adalah siapa yang akan mandi, siapa yang akan menjalankan, seperti itu, ya. Dan terakhir, salah satu yang mungkin menarik, teman-teman sekalian, yang harus dicoba adalah sistem pendidikan kewirausahaan di pesantren berbasis inkubator, inkubasi. Nah ini mah udah jamak
Jadi Alitifak itu dikenal karena mereka sekarang punya salah satu yang namanya Alif Learning Center, inkubator. Jadi kalau mau belajar masuknya ke sana. Meskipun tanpa ada Alif Learning Center pun, almarhumnya Eva udah bilang lah, kita dari dulu udah ngajar. Betul, iya. Cuma ini meringankan tugas pesantren bahwa kalau ada inkubator, cara-cara bekerjanya bisa disesuaikan dengan kekinian. Seperti itu. Kalau tidak salah, ini ujian Ar-Rahman ayat 33. Saya sudah lupa. Ar-Rahman ayat 33 itu isinya apa? Yang jelas bukan itu. Coba. 33 kali itu. Pernah hafal dulu, cuman banyak lupanya. Tanya aja Google pinter. Yang masalah jinni wal insi bisa apa untuk Menurut jenengan apa arti sebagai penutup ini? wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus meditasi penjuru langit dan bumi, maka teruslah, kamu tidak akan mampu menembus kekuatan dari Allah. Ternyata, yang saya ternyata punten bisa jadi NASA Amerika menerbangkan pesawatnya itu karena rujukan ayat ini. Ternyata bisa dijelajahi alam semesta itu. Paling tidak langit-langit ini. Jadi kalau kita melihat ini ayat yang selalu kita bawa kemana-mana, Ustaz Deden, ke mana-mana. Artinya, sejak awal itu Allah udah ngasih kita kesempatan inovasi. Sejak awal, inovasi. Usaha dulu ikhtiar. Sampai sama Allah, nggak apa-apa. Kalau kalian mampu, bisa menjelajahi. Ternyata NASA yang membaca ayat ini. Oh bisa dijelajahi ternyata. Kalau mampu, dengan keilmuan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengimplementasikan ini, ayat ini di dalam koridor pesantren, terutama di dalam bisnis dan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut untuk pertanyaan. Al-Ifak is Islamic boarding school that is very unique with the business model because normally Islamic boarding school is only teach about the Islamic knowledge. Cewek yang menyamar. Cewek yang menyamar. Makanya bahasa Inggris juga itu ya. Mari ini logatan. Products with higher value also for farmers to increase to has a good quality of our face level, not only on the field but also after harvest. The supporters as per three ways. First, of course, the normal business mission, education. The second was also due to the profit purpose, remote coaching. And third, of course, the business league in 2019, the first business league, and now 2022, the second business league, because the program is growing that fast that we need to Our objective visited to the Netherlands, we have two benefits. The first, we have travel around the agriculture sector with the modern and high-tech agriculture. And then the second is we hope we will have a trade with the company from the Netherlands, such as like Ritsuan, where
Rexona is a company of high seats. Rexona is involved in the program then we visited Rexona in the visit in 2019. It's important to start with high quality inputs to have high quality results. We just not buy seat from Rexona, but Rexona is also give the education not only to Alpha but also to the other system in the store. So Rexona is of course an opportunity to enlarge your business in the end, because Indonesia is a very big country to set aside. Right now, Alpha has a good quality of the product. We become the first vegetable supplier that has a BATGS certificate. The results till now from 2018 is that Alpha has a total transparency in their value chain, supply chain, and connection with the modern market like Superindo. They are connected with 76 boarding school communities, and they spread their business model and sample to all of that money. Gambaran sering di Kirawan Putra Putri itu kemari waktu sesuatu orang pada soalnya jadi lajeng Rabu 5 maka badai naras ke 6 Maret berkawis tani badai modal bibit memulai apa tapi ke Rabu 5 kemari waktu tosan tengah 5 kurang 14 kurang bergerak satu maka badai naras tadi ada request diri badai memperdalam ilmu alam di Nasasi Ramadan kayak pasaran anak di Pulau Baru Saudi kan Medan tadi kan begitu sekarang Kang Hasim tadi kan begitu kawin tanah 15 Februari kawin tanah 15 Februari jadi kali 5 Maret kita fokus di ilmu alam tapi dengan ada di ayat saya itu khusus di lokal. Jadi kalau memperdalam pertanyaan insya Allah di kawitan